Pagi hari ini marilah sama-sama kita mengucapkan selamat bersemangat. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon teguh. Baik Bapak Ibu Guru SDNB 4 Kediri yang saya hormati, untuk menambah hikmat dan berkat. Rabbana batalidhalika hafsana biladun rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah mulai Ibunda dengan Ibu Dinda. Sekalian Ibu nanti boleh Ibu kepala sekolah digantikan oleh guru, boleh nanti sudah itu pembelajaran mendalam nanti ya, yang akan datang. Jadi penyelarasan visi dan misi tujuan kepembelajaran mendalam itu adalah mencakup di ruang lingkup, yaitu visi-misi sekolah SD Negeri 4 Kediri. Jadi itulah kepemilikan, kita membangun rasa kepemilikan, libatkan seluruh warga sekolah, yaitu guru, terutama siswa, juga itu mengajak orang tua. Jadi ibu ini mengambil ininya saja ya, intinya saja. Jadi itulah yang dikatakan, yaitu penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Jadi yaitu melibatkan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah SD Negeri 4 ini. Yaitu kita memberikan yang kata ibu tadi inovatif, karakter kepada anak-anak kita, supaya dia menjadi anak yang berguna nantinya sebagai pengganti generasi-generasi kita nanti untuk kedepannya. Jadi ibu singkat saja menyampaikan visi dan misi untuk pembelajaran mendalam ini, nanti disambung oleh Ibu Dinda dengan Ibu Laili. Ini pembelajaran mendalamnya kelas tinggi ya Ibu Dani ya. Nah, kami persilakan kepada Ibu Nur ini untuk menyampaikan penjelasan pelajaran mendalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, masih banyak yang mengerti dengan modul ini. Kami cuma menyampaikan sedikit poin demi poin. Bapak Ibu yang terhormat,
Pada pelatihan ini Bapak Ibu diajak untuk bersama-sama menggali, memahami lebih jauh konsep serta penerapan pembelajaran mendalam atau PM. Jadi PM itu pembelajaran mendalam, bukan kurikulum baru dalam konteks pendidikan saat ini. Pendekatan PM hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang selama ini telah diterapkan. Perlu kami sampaikan bahwa pembelajaran mendalam bukan merupakan kurikulum baru, melainkan pendekatan yang berakar dari pembagian model pembelajaran sebelumnya seperti CBSA, terus PAIKEM yang dahulu, terus PAKEM dan juga CTL. Namun demikian PM telah disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan pembelajaran di era saat ini. Melalui PM, Bapak Ibu akan diajak untuk melihat pentingnya proses pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan juga pendekatan ini menekankan pentingnya antara olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Jadi sekarang anak yang aktif, bukan guru yang aktif. Kita guru sebagai fasilitator. Kali ini anak yang berperan aktif dalam pembelajaran. Selama mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu akan mengalami proses belajar yang dirancang untuk mendorong pemahaman mendalam melalui 3 tahap utama, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan isi dari setiap modul. Jadi untuk langkah-langkahnya ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Sekarang ada 2 pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap yaitu menghindar, menyerah, mubazir, serangan, ancaman. Jadi menghindar harus, dulu kan misalnya anak-anak ini takut menghindar, kita dulu menghindar. Sekarang tidak boleh begitu, kita harus mendekati apa masalahnya, dia harus berada di depan, kita motivasi. Terus menyerah, kita jangan menyerah. Ayo, jangan ya, anak ini kurang mau belajar, kita tidak boleh menyerah. Harus terus di apa yang menyebabkan dia itu tidak ada minat belajar. Terus mubazir beruang, jangan mubazir, misalnya kita belajar ya, jangan mubazir. Serangan dan ancaman, inspirasi, informasi. Sekarang pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh ada 3 tahapan, yaitu belajar dalam mengambil prinsip, sadari bahwa kita perlu punya pilihan, terus berbicara kembali dengan suara PPT itu adalah pola pikir tetap. Di sekolah kita ini sudah PPT atau PPB. Artinya PPT, apabila PPT, setelah masih PPB. Ya. PPT adalah suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan.
SPBD, suara yang menimbulkan optimisme dan menghadapi tantangan dan kesulitan. Selanjutnya, melakukan sesuai dengan suara PPT. Suara pola pikir pecah. Jadi PP. Seperti tadi yang kita dengarkan ya dari narasumber, alhamdulillah di sini ada narasumber yang sudah mengikuti pelatihan kemarin ya, walaupun ya pecahnya dia berusaha untuk belajar betul sekali seperti kata Ibu Nelly tadi, walaupun sebenarnya dia belum mampu tapi dia ada kemauan, itu alhamdulillahnya, itulah yang dicari sebenarnya ya. Nah, ya semoga kita doakan ya kita semua di sini ya seperti itu. Nah, jadi jangan takut, jangan malu ya. Kita tunjukkan deh, yuk kita menyadari kalau kita kurang dan kawan-kawan juga tidak bakalan menjatuhkan ya. Dan cara kita betul ada kawan yang maju ya. Walaupun ya kita tahu mungkin lah kita kemampuan kita ini kan kita lah batasnya ibaratnya lah ketiga loh. Tapi alhamdulillah di sini aku senangnya ya kawan-kawan adalah berusaha untuk tampil, untuk sama-sama berbagi ya, kita hargai ya, jangan kita cemooh atau kita mengecilkan ya kawan kita yang sudah berusaha tersebut. Kita bergabung dalam ini lagi itu kan fokus, jadi fokusnya kita belajar dalam lingkup strategi. Kita menggunakan narasumber. Memang kita menggunakan narasumber pastinya harus ada faktor pendukung. Nah, kita nanti kalau ada sekolah kepada guru. Pembelajaran mendalam kita mempunyai dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini ada 7. Yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kewarganegaraan. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, penalaran. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, kesehatan. Dan ketujuh, kolaborasi. Di sini prinsip pembelajaran mendalam tadi sudah dijelaskan sama Ibu, ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pertama, berkesadaran, kita harus sadar dari dalam diri kita bagaimana cara kita mengajar. Anak-anak juga harus disadarkan bagaimana kita bisa, anak-anak itu bisa berpikir bahwa belajar itu adalah kesadaran dari dia sendiri, kemauan dari dia sendiri. Dilanjutkan bermakna, artinya bermakna anak-anak bisa menerapkan apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan di dalam sekolah, masyarakat maupun di rumahnya. Dan ketiga, itu adalah menggembirakan. Seperti sekarang kita sudah mempunyai art breaking untuk membuat anak-anak kita senang kalau kita belajar. Lanjut jadi pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Memahami artinya kita sudah paham apa yang kita pelajari, mengaplikasikan, kita ajarkan, anak-anak sudah bisa, dan anak-anak juga bisa mengajarkan kepada teman dan rekan sejawatnya. Lalu merefleksi, kita sadar apa yang kita pelajari. Lanjut ke kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran artifisial yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan ini, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang lebih paham tentang materi coding dan kecerdasan artifisial atau AI yang kita gunakan sekarang ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya paparkan materi tentang coding dan kecerdasan artifisial, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya untuk materi coding dan kecerdasan artifisial ini nanti akan masuk ke dalam kurikulum pengajar kita. Tapi dia mata pelajaran pilihan. Jadi nanti akan diterapkan di sekolah-sekolah yang sudah mampu untuk melakukan pembelajaran coding
dan kecerdasan artifisial ini. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mana sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan zaman dan penugasan coding dan KA bagi guru yang dilakukan untuk tuntunan kurikulum. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja untuk coding dan pelajaran mendalam ini mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Pertama, materi coding ini dan kecerdasan artifisial kalau kita di dunia nyata itu yang sering disebut AI. Ya, Bapak Ibu dan guru mungkin sudah pasti pernah melakukan aplikasi pengaplikasian dalam AI dalam dunia nyata. Ketika Bapak Ibu membuat soal dan menggunakan AI itu sudah pemanfaatan kecerdasan artifisial. Tetapi saat saya melakukan pelatihan kita nggak boleh menyebutkan di dalam sebuah pendidikan itu kata-kata AI, tapi kita pakai kata-kata kecerdasan artifisial untuk menggantikan AI tersebut. Karena AI itu jangkauannya sudah luas. Sebenarnya ini kalau untuk dunia pendidikan kita pakainya KA, kecerdasan artifisial. Oke Bapak Ibu, mungkin langsung saja. Kalau materi mungkin banyak yang ingin disampaikan, tetapi saya ingin langsung praktek apa yang saya dapatkan di lapangan bisa praktek sama-sama. Seperti bisa ketika kalian membuka, kan Bapak Ibu dan guru pasti sudah pernah membuka ChatGPT, ini AI maupun yang lain sebagainya. Pernah atau ketika Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, untuk membuat soal yang praktis kita menggunakan ChatGPT, boleh Bapak Ibu gunakan posternya untuk melakukan kecerdasan artifisial pada hari ini. Kira-kira boleh Ibu buka ChatGPT? Ya. ChatGPT silakan tanyakan apa saja yang kalian ingin tanyakan tentang materi tentang pendidikan. Boleh. ChatGPT ya. Ya. Jadi kalau misalnya emang nggak boleh soal, buat soal itu dimudahkan. Dimudahkan dengan kalian bertanya langsung. Misalnya buatkan saya soal agama kelas 1 beserta kisi-kisi maupun jawabannya. Nanti langsung berat di situ langsung sampai selesai. Tapi memang harus disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Silakan coba terapkan Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya bentuk kecerdasan artifisial ataupun coding yang akan kita gunakan. Nanti itu baru KA-nya. Nanti saya ajari bentuk codingnya. Ya, ya, silakan Ibu mau tanya apa saja tentang pembuatan soal atau apa. Ya, langsung jadi dia. Kalau Pak Uji ini saya yakin sudah pintar. Ini apa? Kalau Bapak Ibu nah ini ChatGPT resmi dari OpenAI ya. Jadi kalian bisa tanyakan atau membuat soal dari situ. Ya, itu ya. Nah itu kira-kira pengaplikasian KA atau kecerdasan artifisial dalam rangka materinya tentang kecerdasan artifisial AI yang dipakai. Sampai ini kira-kira apa belum Bapak Ibu? Amat mencoba artinya biar oke, nggak apa-apa. Sambil mencoba juga saya akan menjelaskan bahwasanya itu pemanfaatan KA-nya Bapak Ibu. Kalau untuk materinya nanti saya jelaskan ini ada anulasnya. Jadi emang kita ada materi kalau yang kelas rendah kita tidak bisa menggunakan itu kan. Jadi kita materinya ini Bu, Bapak Ibu. Mau nggak ya materi yang Siapa Bapak Ibu? Ya, izinkan. Ada lembar acuan coding yang sudah desain oleh Aziz Zainal yang saya dapat dalam pelatihan tersebut. Ini boleh dilihat. Nah, ini lembar acuannya. Jadi anak-anak nanti belajar bentuk coding yang ini.
kelas rendah, kelas tinggi bisa penggunaannya. Nanti kalau kelas tinggi kita bisa menggunakan kata saya tadi tanpa AI, bisa itu tanpa AI kita buatkan soal yang lebih menarik. Sebenarnya harus praktek. Ya, nah ini tempat sampah daur ulang gimana dimasukkan seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini kira-kira kita lanjut enggak? Lanjut, oke. Yang lanjut silakan Bapak Ibu buka HP-nya. Bapak tulis Loki. Bukan dong. Menambah semangat kita dalam video ini. Coba Ibu Linda, pacu jalur dulu. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Ya, ice breaking terlebih dahulu. Sama-sama kita tutup acara pada siang hari ini